Nah tapi yang di Telkom sini udah pasti aku pengen daftarin sih kalau gitu. Di kerjaan juga aku jadi tahu kan workflow di perusahaan ini tuh kayak gimana gitu kan. Lihat aku coba, aku hubungan internasional. Tapi masuknya multimedia kreatif kayak. Ya udah, percaya aja sama diri kalian. Halo Sobat Dio, kembali lagi di Viral Stock episode 3. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang 3 peran penting dalam industri kreatif, yakni ada DVV, video animator, dan graphic design bersama saya Jinoli Puspita Dewi sebagai host di podcast kali ini dan 3 narasumber penting yang akan membagikan pengalaman mereka sebagai mentee di Telkom Corp U. Oke, mungkin sebelum ke podcastnya bisa nih kakak yang cantik, ganteng kenalin dirinya ke Sobat Dio. Oke, halo Sobat Dio, perkenalkan nama aku Salman Rizky, biasa dipanggil Salma, aku dari unit TKM dan role aku sebagai graphic designer. Oke, halo Sobat Dio, nama aku Surya, Ahmad Suryani Rafi Sairan. Aku dari TKM dan role aku video animator dan video editor. Halo Sobat Dio, nama aku Rian, aku dari TKM dan role aku di Data Processing and Visualization atau DPV. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mantap. baik ya. Oke, kalian ini magang di unit apa sih dan gimana perjalanan kalian dari jadi mentee di Telkom Corp sampai sekarang ini? Oke, kalau aku di unit TKM dan sebagai graphic design, kalau ditanya perjalanan, jujur sebenarnya ini pertama kali aku ikut MSIB dan alhamdulillah banget, jadi aku bersyukur sih bisa magang di sini, keterima di sini dan udah melewati semua proses dan kebetulan kedua orang tua aku juga sangat dukung aku sih buat di sini. Terus FYI banget nih, aku tuh daftar graphic design di Telkom tuh lebih dari 3. Dari 3? Iya, jadi kayak bener-bener maksimalin banget buat bisa keterima di sini. Jadi alhamdulillah banget dapat rezeki bisa magang di sini gitu. Berarti emang rezekinya udah Iya, di sini iya. ya. Oke, kalau Surya gimana? Kalau aku lebih ke apa ya? Mungkin kalau bahasa kita tuh hoki ya. Jadi aku itu backgroundnya hubungan internasional. Aku jurusan aku hubungan internasional. Dan di situ di Telkom tuh ada tulisan minimal DKV dan lain-lain. Di situ aku kayak ya udahlah gitu kan. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada kabar interview. Aku coba. Ada tax juga buat bikin, aku coba. Dan di situ aku kayak ya udah mau diterima enggak, ya udah gitu. Dan ini jujur banget, aku tuh tahu MSIB pas Hamin seminggu mau penutupan. Jadi aku kayak daftar aja 22 slot. Dan Telkom itu kayak aku pengen banget nih Telkom karena pas itu kan satu-satunya BUMN yang aku daftarin. Oh iya. Dan ya nggak tahu ya keajaiban dari mana tiba-tiba ada offering. Nah di situ kayak ini kalau boleh jujur aku ketahuinya pas lagi main Valorant dan aku nangis di situ. Serius itu serius. Oke, Itu. berarti ini fun fact-nya jurusan sama role-nya nggak linear ya? Iya jauh banget, Oh, berarti- patah banget dari politik ke dunia kreatif itu patah banget. Terus konversinya gimana? Aman, Aman? Aman. Alhamdulillah bisa dikonversi berarti bisa, ya? aman. Oke. Kalau Rian gimana? Kalau aku masuk ke data processing ini sebenarnya linear sama jurusan aku di kampus. Cuman kemarin waktu mau daftar ini kampus Merdeka itu kan sebenarnya ada seleksi internal gitu ya dari kampus gitu. Terus ternyata seleksi internalnya tuh dimajuin deadline-nya gitu. Jadi aku posisi kemarin lagi jalan keluar gitu kan. Ternyata harus malam itu juga ngumpulin ke internal dan aku tuh kayak masih itu kan masih gimana ya, lagi bingung lah Miri ya mau daftar di mana, tapi yang di Telkom sini udah pasti aku pengen daftarin sih kalau gitu. Oke, oh ya, kalau mitra buat MSIB ini kan banyak banget ya guys. Nah, ada nggak sih hal yang memotivasi kalian kenapa jadi pengen mentee di Telkom Corp U? Pengen jadi mentee di Telkom Corp U? Kalau aku emang kebetulan selain emang relevan sama jurusan aku, kan aku jurusannya DKV ya, desain komunikasi visual, dan aku daftar sebagai graphic designer. Ya aku juga tahu sih memang ya siapa nggak tahu Telkom gitu kan, Telkom salah satu perusahaan terbaik di Indonesia. Dan balik lagi kedua orang tua aku juga emang pengennya sih aku di sini, jadi aku memang usahain banget pas aku dapat panggilan dari email itu interview dan lain-lain tuh aku bener-bener kayak oke, aku harus bisa di sini sih gitu. Dan ya alhamdulillahnya sih bisa ke sini. Rian? Kalau Korpu tuh emang aku tuh sebenarnya daftar di Telkom tuh kan gak cuma yang di Gerlong ya, ada juga yang di Japati gitu ya. Cuman karena di Gerlong ini jurusan datanya itu banyak, kan aku daftar di berbagai itu unit tuh. Ada yang di TKM, ada juga yang di unit lainnya gitu. Cuman lolosnya di TKM.
Terus kenapa milih Korpu? Karena siapa sih yang nggak pengen magang di Telkom gitu ya. Dan terus lokasinya juga strategis dari kota Bandung gitu. Jadi dari sini juga kemana-mana deket lah istilahnya gitu. Aku sih as simple like Telkom itu besar. Nah udah itu aja. Benar-benar. Iya. Aku dengar nih unit TKM itu banyak banget ya role-nya. Bisa disebutin nggak sih role apa aja yang ada di unit TKM? Nah coba Rian. Yang lebih tahu ya. Nah jadi Oke, gini. oke. Jadi TKM itu ada, kita nyebutnya biar gampang TKM atas, TKM bawah gitu. Iya lagi. Karena ada 2. Bener-bener ada 2. Jadi lucunya gini. Jadi kita punya grup TKM kan. Yang dibikin sama Surya, Iya. sama Surya. ketua TKM ya. Jadi dia bikin grup itu kan. Jadi baru hari pertama itu aku datang ke kantor kan, terus aku bilang, guys, aku udah di depan tangga gitu. Terus yang lain tuh ternyata ketemu depan tangga terus naik ke atas, ketemu depan tangga terus naik ke atas. Terus aku mikir, lah ini berapa orang yang di bawah ini? Berapa orang di lantai 1 gitu. Ternyata di hari pertama cuma aku berdua doang yang di bawah TKM bawah gitu. Jadi di TKM bawah itu ada 2, ada aku data processing and visualization sama event management. Kalau yang di atas Kalau gimana? yang di Kalau di atas itu ada 4. Bahkan ada yang di Jakarta Ada yang di juga. Jakarta Oh iya, ada yang juga. Jakarta Ya, juga. jadi ini Oh, iya. kebagi 2 sih boleh sebenarnya. sih disebutin juga. Nah, kalau yang di atas itu ada video animator, aku graphic designer kayak Salma, 3D artist sama VR engineering. Kalau Jadi yang itu di Jakarta? sama VR sama 3D artist. Sorry 3D artist cuma di sini 2, di Jakarta VR ya. Oh, oke. Iya. Ini kan kalian role-nya beda-beda ya. Iya. Betul. Bisa nggak sih dijelasin apa aja job desk-nya? Wih. Job desk nih nanyanya. Wih. Boleh. Salma dulu deh. Oke, Deh, Salma. kalau aku karena emang ini aku kan masuknya tuh graphic design di squad MLS, Modular Learning Squad. Jadi emang job desk aku itu fokusnya ke video learning, konten pembelajaran untuk nanti dipakai sama karyawan-karyawan Telkom Group. Jadi fokusnya job desk aku itu di sini buat aset desain untuk keperluan video learning gitu sih. Dan ya untuk animasinya itu beda lagi. Jadi aku tuh cuman menyediakan aset desainnya aja, visualisasinya aja. Untuk animasinya itu sama video animator. Oke. Tadi nggak salah sambil ngisi VO juga ya. Oh iya, nah iya itu tuh sebenarnya gak keprediksi sebenarnya. Jadi awal-awal itu tiba-tiba kan kita udah tuh dimasukin ke grup kan di squad MLS. Terus kayak sama mentor kita tuh kayak, guys ini dong tolong VO sebait aja gitu kan buat di video learning. Terus kita semuanya tuh pada VO kan. Terus ya aku nggak tahu kenapa yang kepilihnya aku. Ya aku kepilih. Terus akhirnya jadi aku ada 2 sih sebenarnya. Jadi sebagai graphic design sama voice over. Oh, keren-keren. Tepuk tangan Iya. dulu dong. Bisa gitu ya, keren. Iya, voice over buat di video learning. Berarti tadi yang video animator ya? Iya. Yang ngembanginnya. Iya, dia. Ya, kalau dari graphic design langsung lari ke kita. Jadi Iya, ada aset betul. lari kita, dan di situ banyak banget keributan pokoknya. Karena sebagai video animator kan kita ngegerakin banyak hal, gak satu. Kadang graphic design tuh belum dipisah lah si asetnya dan lain-lain. Nah di situ kita banyak ribut lah. Tapi pada akhirnya video animator yang meneruskan lah ya, meneruskan dari graphic design, kita yang ngegerakin. Abis itu baru ke final edit. Oh, final edit. Sama video animator juga. Final edit. Oh enggak, final edit ada lagi. Oh, ada lagi. Tapi lebih ke bukan menti ya kalau yang final edit itu. Jadi Kalau kita ini. tuh di sini kayak teamwork banget gitu loh. Jadi kayak ya udah yang desain, kalau udah desain selesai langsung ke tim animasi. Jadi kita emang harus koordinasinya harus baik banget sih, kayak harus terus-terusan cekcokan gitu. Sampai ribut tadi ya. Iya, sampai ada hal yang emang bikin ribut karena kan gak sejalan gitu kan. Iya. Ada aja yang gak sejalan gitu kan. Misalnya tim AC tuh pengennya gini tapi animasi pengennya gini gitu kan. Tapi akhirnya ya kita damai aja sih, kayak ambil jalan tengah yang Tapi ribut terbaiknya dulu. apa. Iya. ribut dulu baru damai. Nah, berarti walaupun gak sejalan pasti ada solusinya ya. Ada. Iya, ada dong. Oke. Tentu. Rian? Kalau aku di DPV itu bagian bikin-bikin dashboard loh. Jadi ngolah-ngolah data-data knowledge yang ada di Telkom Korpu gitu. Karena aku di ini tuh masuknya knowledge management ya. Jadi setiap knowledge yang ada di Korpu, setiap knowledge yang ada di Korpu yang diolah-olah gitu, aku bikinin dashboardnya gitu. Aku juga ngerjain objektif apa yang harus dicapai sama unit TKM ini. Jadi bikin dashboardnya gitu sih. Dan aku juga ya kerja sama cuman belum ribut. Ribut, oke. Sampai Bagus gak sih? belum ada Justru ribut. bagus. Semoga Gak tidak ribut. ya, semoga tidak. Oke. Iya, jangan deh, Sekarang jangan belum ada sampai ribut. ribut. Jangan ribut. Oke.
kita kan ini udah hampir selesai ya magang. Iya. Sedih nggak? Sedih banget. Sedih dan gak sedih kayak. Tapi katanya Nggak kerasa Rian mau sih. play lagi di sini ya. Insya Allah. Mungkin ya jika dikehendaki aja. Ya, amin. Oke, karena kita udah hampir selesai nih magangnya, pasti ada dong pengalaman dan tantangan yang berkesan bagi kalian selama magang di sini. Banyak. Boleh nih. Boleh deh, Banyak Surya banget dulu. nih ternyata. Aku ya, apa tadi? Pengalaman ya? tantangan yang Kalau berkesan. pengalaman aku sendiri tuh lebih kaget karena aku tuh sebenarnya basicnya video editor di 3D ya, kayak software Blender, Unreal Engine gitu. Tapi tiba-tiba pas ini After Effects, jadi kayak kaget. Tapi karena aku orangnya bodo amat lah gitu, coba aja dulu. Nah di situ tuh banyak pengalaman aku dari After Effects yang banyak banget masuk. Oh cara After Effects tuh bikinnya gini loh, After Effects tuh gini. Sampai akhirnya di luar Telkom juga kan aku freelancer. Nah dari Telkom belajar itu di luar tuh kepake. Akhirnya ya aku dapat uang juga dari luar gitu kan, dari belajar di sini gitu. Makanya mungkin kalau pengalaman terbesar aku di After Effects paling besar. Dan untuk apa tantangan aku hanya di waktu. Karena waktu itu menurut aku gimana ya, susah prioritasin yang mana gitu. Bahkan ke hidup aku sendiri aja aku nggak tahu gitu. Wah. Gitu. Kalau aku gitu. Kalau Rian? Kalau aku tantangannya selama ngerjain dashboard di DPV itu kan kita ngolah data perusahaan ya, yang dimana datanya tuh nggak dikit loh. Jadi ada ratusan ribu sih. Jadi ratusan ribu tuh data gimana cara kita ngelolanya gitu kan. Terus aku sama rekanku, jadi kita saling ganti-gantian device gitu loh. Karena di device dia error gara-gara kebanyakan data, terus over ke deviceku, terus over ke device dia gitu. Jadi gimana caranya biar kita bisa maksimal lah buat ngerjain data yang ratusan ribu kayak gitu. Terus pengalaman aku tuh di sini ya asik sih. Aku awalnya mikir ini bakal serem. Iya benar. Akhirnya bakal serem, apalagi maksudnya kantor di TKM, aku kan TKM bawah ya. TKM bawah tuh gabung sama mentor-mentor gitu loh. Jadi aku mikir kayak iya, direkturnya di sebelah. Oh iya, Jadi aku kayak takut nih hari pertama gitu. Aku hari pertama tuh kayak masih ngechat doang, ngomong sama rekanku ya lewat chat gitu. Oh iya. Ini gimana kita makan di mana nih? Ya. Makannya di mana tuh? Iya, kira kita kan takut ya mau ngapa-ngapain, mau nyetel lagu itu takut canggung gitu. Gue serba takut deh ya awal-awal. Jadi kayak tapi dari situ mulai kayak agak seru sih. Mulai seru banget. Ternyata mentor sama teman-temannya tuh semuanya friendly. Jadi kita bisa ngebaurnya cepet sih. Oke. Kalau aku sama sih kurang lebih sama Surya sama Rian. Pasti awal-awalnya itu kita agak kesulitan sama adaptasi lingkungan baru ya. Karena kan biasanya kita kuliah, terus tiba-tiba magang, dan ini juga magang pertama aku. Pasti kan kayak bayangannya, aduh takut banget. Aku sempat kayak sebelum berangkat ke sini tuh kayak deg-degan gitu loh, kayak aduh gimana ya di kantor gitu kan. Tapi ternyata gak semenakutkan itu gitu loh, kayak aman-aman aja sih. Dan kalau dari tantangan aku sebagai graphic designer, mungkin karena ini tuh untuk video learning ya. Nah sebelum itu aku graphic designer tuh biasanya kan untuk branding atau misalnya social media design yang kayak gitu-gitu. Terus aku ditempatinnya di TKM di mana ini untuk desain video learning. Jadi tantangannya tuh di situ tuh, gimana aku caranya bikin visualisasi video learning yang menarik untuk ditonton dan gak ngebosenin gitu kan. Itu sih lumayan challenging di awal, tapi seiring berjalannya waktu sekarang udah hampir 4 bulan ya. Kayak aku enjoy banget sih, dan magang nggak semenakutkan itu, justru kayak santai sih di sini tuh, kayak ibaratnya ya work life balance gitu. Ya gak sih? Berarti mental juga Iya, aman ya. aman sih. So far aku di sini suka banget. Suka banget ya. Intinya magang tuh seru banget ya. Ternyata seru nggak semenakutkan yang kita pikirin. Oke. Kalau komunikasi sama mentor gimana tuh? Mentoring, bondingnya gimana? Gimana Kalau di ya? TKM sendiri? Ya, Kan banyak tuh ya role-role-nya. Iya, Gimana banyak tuh banget. komunikasinya? Apakah antara yang atas dan bawah itu ngeblend atau punya ruangnya sendiri? Itu kayaknya lebih nanya ke Rian deh, soalnya lebih satu Oh, ruangan. oke, oke. Kalau Oh, kita iya, bisa Rian. soalnya. Iya, Oke, kita oke. bisa. Rian nih. Soalnya Rian, boleh. karena aku kan satu ruangan tuh bareng sama menti. Jadi nggak cuma menti doang, jadi ada mentor juga. Terus tribe leadernya juga sering mampir gitu loh ke ruangan kita gitu. Jadi bonding sama mentor tuh ya udah kayak gimana bilang ya? Teman. Kayak teman banget lah itu. Kayak
kita pernah ngedengerin MV Korea yang baru gitu. Kayak, ini jadi kan ada satu TV nih buat biasanya buat presentasi, buat report progress tuh. Jadi kita kayak ngumpul bareng di situ kita nonton video baru tuh. Meskipun gak semuanya pada nonton itu kan lagu-lagu Korea kayak kemarin aespa. Ya. Di spill. Jadi kita jadi nonton bareng kayak udah jam 4 ayo kita nonton. Tapi selain itu juga ngerjainnya tuh flow-nya enak juga. Jadi kalau misalnya mau nanya apa-apa, nanyanya deket tinggal nyebrang meja doang gitu. Terus kayak misalnya ngasih tugas tuh kayak ini tolong ini digini itu jadi gampang karena satu ruangan juga gitu. Terus kalau yang kalian gimana? Yang naik turun? Kalian gimana komunikasi Kalau- sama mentor? Kalau aku sih lancar-lancar aja, semua mentornya itu baik banget, responsif semuanya juga, terus ngajarin, merangkul banget sih. Apalagi kan yang tadi aku bilang sebelumnya aku kan baru voice over itu kan, itu pertama kali aku juga. Tapi dibimbing banget kayak gimana sih voice over yang benar tuh kayak gimana. Terus buat desain juga kayak, nih desainnya kalau bisa gini-gini kayak semuanya baik-baik sih, sangat mengajar dan merangkul kita banget. Kalau Surya kamu Surya gimana? gimana? Aku gimana? Aku lebih suka ini ya sih, waktu yang tadi aku bilang kan waktu ya. Waktu kerja fleksibel gitu. Jadi kadang aku lagi pengen banget hari ini tuh prioritasin diri aku lah. Jadi kayak udahlah kita WFH aja gitu aku. Oh iya, fun fact, kita ada WFH. Jadi Yang PKM. MLS aja tapi. Iya, MLS aja. Jadi kita dikasih WFH itu Kamis Jumat. Nah, itu kita WFH dan kadang itu aku kayak mau WFH-nya Selasa atau Senin gitu. Jadi Kamisnya masuk. Nah, itu tuh mentor tuh benar-benar oke, asal izin terserah yang penting izin kerjaan kelar. Di situ Iya, aku kayak benar-benar. ini enak nih. Nah, jadi kalau ke mentor tuh mungkin banyaknya aku lebih ke kayak ada izin-izin dan mungkin untuk pertama kali datang ke sini tuh yang emang belum pernah kerjaan banget. Ya dari situ lah ngobrol, kita disuruh tour dan lain-lain. Jadi pada akhirnya kalau sama mentor aman-aman. The best. Tapi mentor kalian semuanya ada di Bandung kan? Oh enggak, Kalau TK kita enggak. TKM yang di bawah ada. Oh, soalnya kalau ada yang beberapa di Jakarta gitu. Iya, ada kita di yang kita Jakarta. di Jakarta sih di sebenarnya. Jakarta? Iya. Kita di Jakarta. Tapi emang kadang beberapa kali juga kesini Iya, kan. beberapa kali Iya, kesini untuk main. Mantau aja sih. Oh iya, terakhir nonton Persib bareng di Warmindo. Iya pas itu. Bukan Persib, Indonesia pas itu. Nonton Indonesia bareng sama mentor gitu. Tapi koordinasinya enak aja kan walaupun mentornya di Jakarta. Enak. Enak. Kalau ada kendala atau apa-apa, udah Langsung Zoom meeting. langsung Google Meet gitu kayak, Google Meet. Kak, aku mau ada yang dibicarakan misalnya kan kayak, boleh jam segini aja ya gitu kan, jam segini aja. Salma tuh langsung di send Google Meet gitu. Jadi cepat tanggap. Oh ya, oke, kita lanjut ke mungkin berbicara masalah pengalaman berharga kalian sebagai menti di Telkom Corp U. Apa aja? Surya? Lalu jangan aku dulu deh. Boleh, siapa aja yang mau? Oke, Rian dulu aja Rian. Jadi bulan pertama magang kalau nggak salah, belum pertama magang di sini kan ada namanya Jumpalitan ya. Iya. Jumpalitan. Buat yang nggak tahu Jumpalitan itu Jumat pagi olahraga. Apa ya? Nggak Jumat tahu, pagi aku. senam ya gitulah pokoknya. Jadi Itulah kita ada pokoknya. senam pagi gitu di sini. Nah waktu itu TKM kebagian jadi panitia gitu. Jadi jadi fun fact buat aku yang ngekosnya jauh dari sini, aku kan di Bojong Soang tuh. Jadi kesini tuh agak 1 jam gitu ya, 1 jam. Jadi jadi panitia tuh kan harus pagi ya, datang jam 6, setengah 6 apa jam 6 kalau nggak salah kemarin. Jadi berangkatnya pagi lah gitu. Jadi aku tuh pengalaman pertama tuh langsung nginep di kos mentor aku gitu. Jadi jadi baru awal-awal tuh langsung bonding satu kos satu kamar gitu. Terus jadi sebelum H-1 sebelum Jumpalitan tuh kita ngangkat-ngangkat TV, ngangkat speaker gitu. Jadi kita naik pickup sekalian kan aku tuh belum office tour yang ke mana-mana gitu awal-awal. Jadi waktu Jumpalitan tuh bener-bener naik pickup terus keliling-keliling sambil nunjukin ini gedung H, ini gedung Cacuk. Jadi kita ambil di gedung Cacuk, kita bawa ke gedung H kayak gitu-gitu. Jadi sambil keliling-keliling itu pengalaman yang seru sih itu. Salma? Kalau dari aku banyak sih maksudnya yang berharga.
keterima di sini aja tuh udah termasuk pengalaman yang berharga sih buat aku. Terus kalau dari pengalaman aku sendiri di sini ya aku bisa ketemu banyak menti-menti teman-teman dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Terus dari kerjaan juga aku jadi tahu kan workflow di perusahaan ini tuh kayak gimana gitu kan. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya, kalau satu-satu gak akan kelar gitu ya kalau disebutin. Tapi yang paling aku suka sih ya kerja di sini tuh gak semenakutkan yang aku pikirkan waktu di awal gitu, dan aku sangat bersyukur juga sih bisa keterima di sini. Kalau aku ngerasain kerja sih jadi karyawan itu sih pengalaman. Ya, itu juga benar-benar. Kalau kuliah kan di kampus ngeliatin dosen, kalau enggak ngeliatin ya udah gitu. Bisa gitu. Apalagi aku kan HI ya gak diajarin banget apapun tentang multimedia kreatif. Makanya pas ini kerja tuh gini ya guys gitu. Jadi dalam hati tuh kayak gini lah kerja. Ya udah dari situ kayak oke, kita bisa nih kerja gitu. Ya kan Gen Z kan tahu sendiri kan, 10 juta Gen Z menganggur. Ya. Itu data ya, itu data yang Ntar di bawah sini ada data. data. Nah, itu tuh dari situ aku mikir aku Gen Z yang kayak gitu nggak? Ternyata pas aku kerja di sini enggak dong, aku nggak Gen Z yang kayak gitu. Nah dari situ aku percaya dengan hobiku. Oke guys, karena waktunya udah mau habis, mungkin terakhir bisa kasih kesan pesan secara singkat bagi Sobat Dio mungkin yang mau magang juga di sini nih, boleh disampaikan kesan dan pesannya ke Sobat Dio? Sama. Oke, buat Sobat Dio dan teman-teman semua yang ingin mengikuti MSIB, pokoknya pesan aku sih satu, percaya diri aja dulu dan jangan takut untuk mencoba dan untuk memulai, karena kalau misalnya gak mencoba atau memulai kita gak akan tahu hasil akhirnya itu bakal kayak gimana. Dan magang itu tidak semenakutkan yang kita pikirkan, kita justru dapat banyak banget pengalaman yang berharga ketika kita magang gitu. Jadi semangat dan jangan takut untuk memulai gitu aja sih. Kalau dari aku, kalau jangan takut kan udah disampaikan sama Salma ya. Kalau aku cuman nyampein kalau kalian jangan sampai ngelewatin MSIB ini, karena menurut aku MSIB ini kesempatan emas lah buat kita para mahasiswa gitu, buat nyoba ngerasain dunia magang gitu. Terus buat para pendaftar MSIB itu, karena kita kalau kemarin kalau nggak salah waktu mobilisasi itu sempat dibilang kalau kita itu lawannya 1:100 gitu. Jadi kita bakal ngelawan 100 orang lainnya itu. Jadi kalau dari aku be authentic aja sih. Jadi kita harus bisa jadi yang beda lah dari 100 orang lainnya. Apa sih yang bikin kita mencolok gitu. Jadi biar kita bisa lebih tertarik lah gitu buat dipilih gitu nanti. Oke, kalau dari aku buat Sobat Dio nih yang mau MSIB kan, lihat aku coba, aku hubungan internasional. Tapi masuknya multimedia kreatif kayak. Ya udah, percaya aja sama diri kalian. Jangan gengsi gitu. Jangan di sini gede nih, tapi kemampuan diri kalian nggak ada. Mending ya udah percaya sama diri kalian. Menurut aku sih itu. Jadi kalau ada yang bilang, lu kan HI ngapain sih multimedia kreatif? Udah biarin aja gitu. Toh yang ngerasain nikmat itu kita. Kalau kita gagal, ya nggak apa-apa, perjuangan kita selesai. Tapi kalau kita berhasil, mereka yang malu. Itu aja dari aku. Thank you. Ya, Oke guys, intinya kita harus percaya sama diri sendiri dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Sekian podcast pada kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah Sobat Dio. Dadah Sobat Dio.